Shalom, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan penuh dengan sukacita, karena Tuhan senantiasa memberikan berkat dan penyertanya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan Harian Gereja Toraja, Minggu 20 Juni 2021. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kita meminta pertolongan daripadanya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari indah yang masih Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah mengasihi dia seperti diri sendiri. Atau dalam bahasa Toraja, ungkamali puang susi ungkamasei kaleta. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah syair lagu yang berkata, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 mengisahkan kasih Yonatan kepada Daud. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul ayahnya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Yonatan membawa Daud pulang ke rumah ayahnya dan mengikat perjanjian dengannya, karena mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggangnya kepada Daud sebagai bukti kasih dan kerendahan hati. Daud maju berperang dan selalu berhasil, sehingga Saul mengangkat dia
mengepalai para prajurit. Sikap yang sangat terpuji ditunjukkan oleh Yonatan yang menerima Daud sebagai sahabat dan saudaranya, bahkan mengasihi seperti dirinya sendiri. Mengasihi sesama hanya dapat terjadi jika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Kasih Yonatan kepada Daud adalah ilustrasi kasih Tuhan Yesus yang telah ditunjukkannya kepada kita. Karena kasih-Nya, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Lalu apa respon kita? Ketika Yonatan begitu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, maka Tuhan mau kita juga mengaplikasikan kasih itu dengan mengasihi sesama sebagai wujud iman, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi seperti diri sendiri dalam keyakinan bahwa sesamaku adalah pribadiku yang lain. Tetaplah saling mengasihi dan saling mengasihi orang lain agar hidup kita menjadi berkat. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, yang begitu baik dan begitu pemurah dalam kehidupan kami, kembali kami tunduk kepadamu ya Tuhan, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengasihi sesama kami, untuk saling topang menopang untuk sesama kami. Ya Tuhan, dalam doa kami ini kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang dalam bangku pendidikan, masa pertumbuhan, Engkau berkati mereka satu persatu sehingga mereka dapat bertumbuh, berkembang sesuai dan seturut kehendak-Mu. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, kami serahkan semua juga di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, kebahagiaan di dalam masa tua mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit. Kami yakin dan percaya Engkau akan datang sebagai dokter yang tak terlihat, menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan melalui makanan, minuman yang mereka konsumsi. Ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami setiap harinya, ada pergumulan yang kami rasakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa membantu kami dalam setiap pergumulan yang kami rasakan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan yang kami rasakan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas berkat-Mu yang senantiasa kami rasakan tiap harinya. Inilah doa kami, permohonan kami, dan ungkapan syukur kami. Kami haturkan ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tetaplah menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya, dan selalu mengandalkan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat menjalankan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita tiap harinya.